Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, ketemu lagi dengan saya Ibu Anata. Kali ini kita akan belajar biologi untuk SMA kelas 10, yaitu mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia, tepatnya tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini adalah pertemuan kedua ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak video dan mengerjakan tugas mandiri, maka peserta didik dapat mendeskripsikan keanekaragaman hayati di Indonesia dan menyajikan laporan hasil pengamatan di lingkungannya. Oke, kita mulai materinya ya, mohon disimak. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati atau biodiversitas terbesar di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, diapit 2 benua, diapit 2 samudra, dan memiliki garis pantai yang panjang. Beberapa pulau di Indonesia bahkan memiliki spesies endemik atau hanya ada di pulau tertentu. Misalnya Komodo yang ada di Pulau Komodo. Indonesia juga terletak pada pertemuan rangkaian pegunungan sehingga memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah menjadi sangat subur. Penyebaran keanekaragaman flora di Indonesia. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia meliputi pohon-pohon hutan dengan ketinggian berkisar antara 5 meter sampai lebih dari 30 meter. Terdapat juga semak, tumbuhan memanjat atau liana yang biasa terdapat di pinggir hutan, ini contohnya rotan. Ada juga tumbuhan epifit yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain, contohnya anggrek. Kemudian di Indonesia juga, itu keanekaragaman flora di kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan Indonesia timur itu ada perbedaan. Contohnya saja di Indonesia bagian barat itu banyak terdapat pohon meranti, rotan, dan nangka. Sedangkan di Indonesia bagian timur banyak terdapat hutan kayu putih untuk bahan baku pembuatan minyak kayu putih, matoa, dan sagu. Perhatikan gambar, ini adalah tanaman meranti dan ini adalah tanaman rotan atau tumbuhan liana. Ini adalah hutan kayu putih dan ini bunganya. Di bawahnya ada tumbuhan matoa, kemudian yang ini adalah tanaman sagu, dan yang terakhir tanaman nangka. Indonesia termasuk kawasan Malaysiana. Kawasan Malaysiana itu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina sampai ke Papua Nugini. Berikut adalah penyebaran flora di kawasan Malaysiana atau Indonesia. Yang pertama ada daerah hutan hujan tropis, di mana seluruh di kawasan Indonesia itu semua pulau besarnya itu pasti memiliki hutan hujan tropis. Yang kedua daerah hutan musim, kemudian daerah sabana, dan terakhir daerah stepa. Hutan hujan tropis, ciri-cirinya kondisinya lembab dan memiliki pohon yang banyak, besar, dan heterogen atau bermacam-macam jenisnya. Contoh pohon yang ada di hutan hujan tropis itu kemenyan, rotan, kamper, damar, eboni, dan meranti. 2. Hutan musim. Daerah hutan musim adalah hutan musiman yang daunnya dapat gugur pada musim kemarau dan kembali hijau saat musim hujan. Ciri-ciri hutan musim ini adalah homogen, itu hanya terdiri dari satu jenis pohon. Contohnya hutan cemara atau hutan jati. Sabana. Sabana adalah daerah padang rumput yang terdapat semak-semak dan pohon yang rendah. Sabana biasa ditemukan di daerah yang sering terkena musim kemarau, misalnya dataran tinggi Gayo di Aceh dan daerah Madura. Stepa. Daerah stepa adalah daerah yang hanya terdapat padang rumput. Stepa biasa terdapat di kawasan yang mengalami kemarau panjang dan sangat kering, seperti di NTB bagian timur dan NTT. Stepa cocok dipergunakan sebagai tempat berternak hewan herbivora. Penyebaran keanekaragaman fauna di Indonesia. Keanekaragaman hewan di Indonesia meliputi hewan asiatis atau oriental, kemudian australis, dan peralihan. Terdapat 2 garis hayal yang membagi persebaran keanekaragaman fauna di Indonesia, yaitu garis Wallace yang membagi Kalimantan dan Sulawesi serta Bali dengan Lombok. Kemudian garis Weber yang membagi Sulawesi dengan Maluku dan NTT dengan Maluku. Garis tersebut membagi Indonesia menjadi 3 zona.
yaitu zona oriental Indonesia bagian barat, kemudian zona Australasia Indonesia bagian timur, dan zona peralihan Indonesia bagian tengah. Zona oriental. Zona oriental adalah zona yang ditempati oleh fauna tipe asiatis. Hewan yang berada pada zona ini memiliki kemiripan dengan hewan dari benua Asia. Zona ini berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan sekitarnya. Ciri-ciri fauna tipe asiatis adalah ukurannya besar, kebanyakan menyusui, dan terdapat ikan air tawar. Contoh hewan tipe asiatis adalah orang utan, gajah, babi hutan, burung merak, dan badak berjula satu. Zona Australasia. Zona Australasia adalah zona yang ditempati oleh fauna tipe Australis. Hewan yang berada pada zona ini memiliki kemiripan dengan hewan dari benua Australia. Zona ini berada di Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-ciri fauna tipe Australis adalah berukuran kecil dan terdapat mamalia berkantung, tidak ada kera, dan banyak terdapat burung berwarna-warni. Contoh hewan tipe Australis adalah kanguru pohon, burung kakak tua, burung cendrawasih, landak, walabi, dan burung pelikan. Zona peralihan. Zona peralihan adalah zona yang ditempati oleh fauna tipe peralihan. Hewan yang berada pada zona ini memiliki kemiripan dengan hewan dari benua Asia dan Australia. Zona ini berada di Pulau Sulawesi, NTB, dan NTT. Ada juga hewan endemik di zona ini. Contoh hewan tipe peralihan adalah beruang, anoa, komodo, babi rusa, dan kuda. Nah, sekarang tinggal tugasnya ya. Ini tugas mandiri, ada 4 soal. Yang pertama, sebutkan apa saja keanekaragaman hayati khas Indonesia yang ada di daerahmu. Jadi ini di daerah masing-masing, ini disebutkan baik tumbuhan atau hewannya. Nanti kamu buat dalam bentuk tabel, terus kasih kolom pemanfaatannya buat apa. Kemudian nomor 2, bagaimana keadaan tumbuhan dan hewan khas di daerahmu? Apakah jumlahnya masih banyak? Atau sudah berstatus langka atau punah? Terus penyebab yang menjadikan tumbuhan atau hewan tersebut itu langka atau punah itu apa kira-kira? Jadi kalian pilih boleh 1 atau 2 jawabannya, boleh juga lebih. Kira-kira apa aja yang sudah punah ya, yang khas di daerah masing-masing. Kemudian nomor 3, ide apa yang kamu usulkan agar tanaman dan hewan yang sudah berstatus langka itu jadi kembali lestari. Nah, idenya kira-kira diapakan gitu ya. Kemudian yang terakhir, tuliskan peran atau manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Oke, jadi jawabannya ditulis di buku tulis masing-masing. Kalian bisa berdiskusi dengan teman, mencari sumber di Google, baik di perpustakaan juga boleh. Kemudian dikumpulkan 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang. Jelas ya tugasnya. Demikian materi kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.